Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bosan-bosan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah serta bersalawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali seperti biasa sebelum kita melaksanakan salat asar berjamaah, mari bersama-sama kita mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan kembali oleh Al-Ustaz Dr. Junaidi SHI MHum. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah asar yang dimuliakan Allah, fungsi yang kedua Al-Quran adalah syifa'un. Tadi kita sudah mengupas tentang penyakit apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Ada penyakit hati atau penyakit jiwa, kemudian ada penyakit jasmani atau penyakit fisik. Kalau penyakit fisik itu sifatnya sudah sangat medis sekali, umpamanya tumor, tentu tidak mungkin selesai dengan 6 ayat syifa itu. Harus dibawa ke dokter, dioperasi. Selain itu, sebagai sebuah tambahan saja bahwa dalam rangka untuk menguatkan 6 ayat syifa sebagai fungsi Al-Quran untuk mengobati dan menawar segala penyakit, ada juga namanya sholawat tibbil qulub. Saya kira sholawat ini sudah sering kita dengarkan ya, bahkan mungkin sudah banyak yang hafal. Dan sholawat tibbil qulub ini sholawat yang hadir bukan pada masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hadirnya sholawat ini sesudah berabad-abad setelah wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia ada tambahan qutil arwahi wa ghizaiha. Nah, untuk yang ketiga, fungsi Al-Quran yang ketiga adalah Al-Furqan. Bahkan itu ditegaskan oleh Allah terkait dengan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di satu sisi nama Al-Quran itu Al-Furqan. Di sisi lain fungsi Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Jadi ada nama lain daripada Al-Quran. Al-Kitab itu nama lain daripada Al-Quran. Atau apa lagi selain Al-Furqan? Ada beberapa nama Al-Quran yang selain daripada Al-Furqan. Seperti yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah Al-Kitab. Apa yang dimaksud dengan Al-Furqan? Pertama, Al-Furqan itu maknanya pembeda. Yang paling jelas adalah keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran itu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu pasti. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Hak dan batil tidak akan pernah bercampur. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun.
Jangan pernah kau campur baurkan antara hak dengan batil, lalu kau sembunyikan yang hak sementara engkau tahu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi lain, makna Al-Furqan itu adalah pembeda syariat antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa umatnya adalah Bani Israel. Nabi Isa disebutkan juga ada Bani Israel, ada kaum Al-Hawariyun atau kaum Nasara. Jadi Nabi Isa kaum Nasara, kenal dengan istilah kaum Nasara. Nabi Musa adalah Bani Israel. Antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu syariatnya berbeda, tapi ada satu sumber pengikatnya. Satu, kalau Nabi Musa syariatnya itu syariat yang fokus kepada penegakan hukum. Karena umat Nabi Musa ini umat yang sangat bandel, para budaknya Fir'aun. Jadi kalau yang budak ini susah ngurusnya. Budak ini orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas. Sudah disuruh baru mau kerjakan, itu pun ada yang tidak mau, itu budak. Sementara orang merdeka adalah orang yang tanpa disuruh, jika itu positif dan maslahat, dia akan kerjakan. Sementara umat Nabi Musa ini adalah para budak. Awalnya budak-budak para Fir'aun, setelah pindah kepada Nabi Musa, mereka masih punya karakter budak. Maka proses penegakan hukumnya keras. Syariat Nabi Musa itu salah satunya, kalau kita berdosa, besar dosa kita, caranya tanyakan sama Pak Imam Subhan. Faqtulu anfusakum. Bunuh diri. Jadi teori tobatnya Nabi Musa dan pengikutnya adalah kalau berdosa bunuh diri. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Setelah bunuh diri, maka dianggaplah sebagai orang yang bertaubat dan Allah penerima taubat yang terbaik. Nah, itu teorinya untuk menegakkan hukum kepada umatnya Nabi Musa. Kalau Nabi Isa lain lagi. Syariat Nabi Isa itu syariat yang menanamkan kasih sayang. Jadi apapun persoalannya harus berpusat kepada kasih sayang. Ada istilahnya, kalau umpamanya engkau ditampar pipi kirimu, maka kau serahkan pipi kananmu. Kalau sempat yang nampar itu ahli tinju, saya kira hancur mukanya. Ditampar sebelah kanan, diserahkan sebelah kiri pula. Nah, begitu syariat Nabi Isa yang menebarkan kasih sayang. Nah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat itu berbeda. Tidak terlalu menegakkan hukum secara final gitu. Istilahnya kalau A tetap A, tak bisa ada tawar-menawar. Kalau udah mati, kalau umpamanya namanya ada hukum kisas, pokoknya kisas ya kisas. Diri, nyawa dengan nyawa, gigi dengan gigi, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan selanjutnya pokoknya harus begitu. Tidak. Jadi di satu sisi ditegaskan proses hukumnya, kalau diri dengan diri dibunuh, yang membunuh itu harus dibunuh juga. Tapi kalau umpamanya yang dibunuh keluarganya ini memaafkan, hanya bayar diat. Nah, di situ letak kasih sayangnya. Jadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu syariat kolaborasi. Kalau masih terlalu keras, ya lanjutkan. Tapi kalau ada yang melunak, okelah. Memang sudah takdir dia umpamanya mati, sudah takdir dia meninggal dunia, sudah takdir dia harus terbunuh. Kami maafkan. Nah, yang memaafkan mendapatkan bayaran diat daripada yang tadi sudah membunuh. Nah, ini yang disebut dengan pembeda. Maka hampir semua syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya, walaupun banyak juga yang sama. Contohnya seperti ibadah haji, ibadah umrah itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi selagi itu ada sisi baiknya, sisi maslahatnya,
di dalam syariat Islam diatur pula dengan cara, dengan zamannya saat ini. Jamaah asar yang dirahmati Allah, maka Al-Quran itu sebagai pembeda antara syariat-syariat sebelumnya, dan Al-Quran itu sebagai pembeda antara di mana yang hak dan di mana yang batil, di mana yang syahwat, di mana yang syubhat, di mana yang bukan dari keduanya. Itu dijelaskan oleh Al-Quran, nanti didukung oleh hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam pertemuan yang terakhir ini, sebagai kesimpulannya, kalau kita mau memfungsikan Al-Quran, maka kita harus tahu menu-menu dan fitur-fitur yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan kalau kita simpulkan isi kandungan Al-Quran itu, pertama ada akidah, yang kedua ada syariah, yang ketiga ada akhlak. Di sisi itu semua ada sejarah, baik sejarah masa lalu ataupun, kalau boleh kita bikin tanda kutip dua, sejarah masa depan. Sejarah masa depan itulah persoalan akhirat. Allah jelaskan agak gambaran-gambaran sederhana saja dalam rangka untuk memahamkan bahwa kenikmatan akhirat itu tidak ada bandingan dan tandingannya dibanding dunia. Maka ada kalimat, dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani ditanya, bagaimana cara menjelaskan kalau dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Ibnu Hajar sederhana menjelaskannya, bahwa kenikmatan dunia itu jika dibandingkan dengan kenikmatan surga, senikmat-nikmat dunia itu adalah penjara dibandingkan dengan kenikmatan surga, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu bagaimana dengan neraka? Semewah-mewahnya kehidupan dunia ini, semewah-mewahnya kehidupan dunia itu, jika dibandingkan dengan siksa neraka, itu tidak akan sebanding dengan kemewahan yang ada di dunia itu. Nah, jadi terserah kita mau pilih mewahnya sekarang, sulitnya nanti, atau sulitnya sekarang, mewahnya nanti. Kalau mewah kedua-duanya itu tidak ada, bohong semuanya. Orang kaya banyak utang, orang miskin kadang-kadang sedikit utang, cuma payah bergerak, itu aja. Pebisnis banyak hutang, tak ada yang tak berhutang. Sampai kadang-kadang hutang mereka itu bisa dilunasi sampai 7 keturunan baru selesai. Cuma karena mereka tampil dengan beraninya, sanggup mereka berhutang banyak-banyak. Artinya mereka sedang memenjara. Iyalah, tahulah saya. Artinya mereka sedang memenjara kita. Hutang sedang memenjara untuk kehidupan dunia. Tapi di sisi lain, ada kenikmatan, ada surga, bukan bagi kita, tetapi bagi orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Semoga bermanfaat. Perbanyak maaf. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kurang lebih apa hari? 14 hari lagi ya. Ya kan saya tak ada lagi, makanya saya ucapkan dulu dari sekarang. Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan dan mudahkan rezeki kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.